Ya, lama nggak pernah live ini di wall saya. Tujuannya cuma mau mengucapkan Rajeng Galungan buat saudara-saudara yang merayakan, umat Hindu khususnya. Jadi, halo Pak Made, Sugiade. Ada sedikit hal yang mungkin akan saya bagikan juga ya, tentang bagaimana sih menyikapi kondisi saat ini, kan gitu. Kondisi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan, sudah tentu tidak banyak ya, tidak seperti galungan-galungan sebelumnya. Besok mungkin mulai kegiatannya padat, jadi kan stres, tekanan mental, tekanan macam-macam, dari segi finansial, mungkin ada yang dari segi tenaga, pemikiran. Jadi kan banyak hal yang perlu diperhatikan di sini oleh orang-orang, terutama yang sedang akan menyambut Hari Raya Galungan ini. Hari Raya Galungan dan Kuningan ini adalah sebuah hari yang luar biasa, memberikan stres, itu istilahnya ya. Bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi pemikiran. Ya, tentunya hal yang berhubungan dengan finansial itu sangat vital. Karena zaman sekarang, di zaman Kali Yuga ini, uang itu diibaratkan adalah pengganti energi, begitu. Waktu juga diibaratkan sebagai energi itu sendiri, atau kadang disebut waktu adalah uang, seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara menyikapi? Nah, kembali luangkan waktu kita untuk tenang sejenak. Mungkin di malam hari, kalau sudah waktunya istirahat. Tapi kalau ibu-ibu gimana caranya? Pasti dia ribut ya. Nah, ini bapak-bapak, kesempatan sekarang ini kan diuji istilahnya. Istilahnya kita diuji sekarang. Bagaimana kita menyikapi keadaan di dalam rumah tangga gitu. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat. Saya rasa banyak yang mengalami, kalau saya orangnya kan terbuka saja, bahkan saya juga mengalami hal tersebut. Seperti itu. Tekanan dari lingkungan sosial, seperti itu. Banyak, mungkin kalau mau lihat sekarang banyak ada toko emas pasti ramai. Coba ke Hasanuddin kalau yang di Denpasar, pasti ramai toko emas. Kenapa? Karena di sana ada tekanan mental dan sosial. Tekanan mental dari sosial. Sekarang saya mengajak semua yang berkesempatan melihat live streaming ini, ayo kita sikapi dengan cara yang berbeda. Cara yang mungkin lebih elegan, cara yang lebih memberikan ketenangan lah. Itu, memberikan ketenangan. Karena untuk sekarang, itu istilahnya, kita tidak bisa merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena satu, ekonomi sedang menurun grafiknya. Kedua, tingkat stres manusia, Indonesia pada umumnya, bahkan dunia ya, dan masyarakat Bali pada khususnya. Apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil hikmahnya dari hal ini? Nah, disinilah kita akan melihat bahwa sejatinya kita dalam berritual itu sudah diberikan beberapa pilihan. Pilihannya apa ya? Pilihannya boleh, kalau Anda memiliki hal yang lebih, boleh Anda bagikan. Saya lihat tadi ada rekan Paduka yang mulia, ada Bagus Haji Baskara itu membagikan celeng patungan. Saya lihat sampai ada yang tidak mengambil seperti itu. Nah, ini hal tindakan-tindakan mulia seperti ini yang saya sangat
salut melihat bagaimana seseorang yang mungkin bisa menyisihkan apa yang mereka miliki untuk dibagikan kepada orang yang mungkin kurang mampu atau kurang beruntung saat ini. Nah, saya lihat luar biasa itu Gus Haji dari dari beliau. Nah itu saya salut pada beliau sampai menawarkan karena tidak semua. Nah sekarang apa yang kita perlu bahas, yang mungkin ada kesempatan kali ini saya ingin sekali juga menyampaikan. Ada beberapa hal yang saya lihat yang sering terjadi dalam kehidupan yang saya lihat ya. Saya batasi dulu supaya tidak melebar. Yang saya lihat, yang saya rasakan, dan yang saya perhatikan di lingkungan masyarakat Bali pada umumnya. Dan ya boleh saya katakan hanya lingkungan-lingkungan sekitar saya seperti itu. Apa yang terjadi adalah rasa gengsi, ego akan persaingan. Sebenarnya ini bukan si iri hati ya, bukan. Mungkin rasa ingin untuk tampil sama atau setidaknya tampil sama. Mungkin ada yang ingin tampil lebih dari yang lain. Tapi yang banyak saya lihat adalah ingin tampil sama dengan yang lain di lingkungan sekitarnya. Karena kalau tidak tampil sama, setidaknya mengikuti lingkungan di sekitarnya, maka dia merasa rendah diri. Nah ini yang perlu kita pahami pada diri kita sendiri atau pada diri kita masing-masing. Ini sangat mungkin sudah lama sekali saya lihat seperti itu kejadiannya dalam kehidupan rumah tangga itu misalnya. Ada kebiasaan-kebiasaan di sebuah daerah, mungkin tidak semua daerah di Bali seperti itu, mereka harus tampil glamor, biaya ini dan itu. Nah, sekarang kalau masih mau menampilkan diri seperti itu, bukan menampilkan diri apa adanya. Kalau saya mau boleh diikuti, boleh tidak, itu kan pilihan masing-masing semua orang. Cuma ini menurut hemat saya kan seperti itu. Ya, apabila kita memang tampillah diri apa adanya, bukan berarti Anda harus tampil bukan yang terbaik gitu, bukan. Tampillah yang terbaik, tetapi tidak melampaui kemampuan kita masing-masing seperti itu. Karena itu hanya sementara. Anggaplah cuma berapa hari ini. Sampai selesai Kuningan sudah. Nah coba selesai Kuningan itu rame, Pegadaian rame lagi. Pegadaian itu rame karena saya sering sekali melihat seperti itu. Habis Kuningan itu perhiasan sudah ditaruh dulu. Nah apa yang menyebabkan seperti itu? Nah ini munculnya behavior atau munculnya perilaku-perilaku seperti ini tidak lepas dari kesan-kesan yang sudah dia lalui sebelumnya. Ini sebenarnya didikan ini datangnya dari lingkungan. Lingkungan itu dari siapa sebenarnya? Dari himpunan orang-orang tua yang membesarkan kita. Jadi sudah dari orang tua kita seperti itu. Dari orang tua kita sudah berbuat seperti itu. Nah, dan anehnya lagi, setiap hari raya datang banyak orang mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Nah, seperti itu. Gangguan. Apalagi nanti ya, antara Galungan dan Kuningan itu saya lihat banyak sekali terutama yang wanita. Terutama yang wanita. Kenapa? Karena wanita lebih rentan pada gejolak emosi. Bukan di pikiran. Kalau orang laki, dia lebih rentan pada pikirannya. Jadi dia tidak terlalu memperlihatkan gejolak emosinya. Kalau wanita itu lebih banyak di gejolak emosi yang dia tampilkan atau mudah dilihat seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, ini untuk bapak-bapak ya. Buka komunikasi. Bukan pada saat sibuk seperti saat ini. Ini yang biasanya dilakukan. Maka akan terjadi kritik-kritik sosial yang akan diterima oleh seorang ibu rumah tangga. Kritik sosial itu tidak selalu harus berupa kata-kata, tidak. Kadang cibiran.
terkadang pandangan sinis, terkadang bisik-bisik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kebetulan 3 hari yang lalu saya ada juga orang yang mungkin sensitif, agak sensitif lah. Dia selalu memiliki asumsi yang negatif terhadap siapapun itu. Tidak peduli itu orangnya dia kenal atau tidak, dia berasumsi negatif. Nah, ini sebuah gangguan psikologi, kan seperti itu. Berarti apa yang terjadi pada dirinya pada saat itu, anggaplah si X seperti itu, yang kebetulan 3 hari yang lalu saya berjumpa di sini di tempat saya. Jadi dia mengatakan kepada saya seperti ini, Pak, saya merasa selalu rendah diri. Padahal dia punya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Bahkan dia mengatakan kepada saya, seandainya pun saya setahun 2 tahun ini corona masih seperti ini, saya masih bisa bertahan dan bahkan lebih dari teman-teman yang lain. Tetapi kenapa kok saya merasa rendah diri? Nah, ini sebuah fenomena yang menarik untuk kita bahas atau perbincangkan. Nah, ini kebetulan jadi saya mau sharing lah sedikit. Mumpung ada waktu ini juga. Saya ada kesempatan sambil ngopi. Saya sapa dulu teman-teman nggih. Ada beberapa ini, Pak Made Sugiade, Kiraga, halo Kiraga weh Pandapen juga, Junyantara, Bu Dewa, halo Bu Dewa, Kiraga juga hadir nih, Pak Putu Sugito, Pak Yan Sulandren nih, Ketut Simagiri, Mayan Suartini, Ketut Astike, Ketut Sarjono, halo Pak Ketut Sarjono, Dek Tegol nih, Komandan, Pak Mande, Mang De masih di Jawa ya. Pak Dek Tare, Putu Juliarte nggih, Rajang Galungan sareng sami niki Pak Putu Sebudi juga. Wayan Ariase, Pak Dokter Triase Punapi Gatre Kenak Rayu nggih. Sasa Alia juga sedang menonton. Halo Sasa. Jadi saya lanjut lagi tentang psikologis menghadapi hari raya. Tidak peduli apapun itu agama Anda, apapun keyakinan Anda, pada saat Anda akan mengalami sebuah perasaan seperti itu ya, perasaan yang excitement yang berlebih, akan muncul sebuah kekhawatiran. Tidak peduli Anda punya uang banyak atau tidak, kekhawatiran itu akan muncul. Kenapa? Ada excitement. Begitu ada rasa excitement itu apa ya? Rasa senang akan menyambut sesuatu, menyambut hari raya gitu misalnya. Ada rasa senang, ada rasa penasaran apa mungkin yang akan terjadi seperti itu. Jadi pada saat excitement ini muncul, itu ada 3 hal yang perlu kita biasanya, bukan perlu kita pilih, tapi biasanya akan muncul 3 pilihan di sana. Pilihannya itu seperti apa? Ada namanya yang pada saat gejolak emosi itu muncul akan ada 3 hal. Yang pertama adalah menekan perasaan itu kalau kita merasa insecure atau merasa tidak aman. Tidak aman dalam artian finansial nggak cukup, ijo kalmanyile, dapatkah saya berusaha untuk hari raya yang akan datang, seperti itu. Itu insecure, kondisi yang tidak aman. Ini akan terjadi ekspresi atau supresi. Kan gitu. Ada yang berekspresi adalah dengan marah-marah gitu loh. Kalau emosinya berlebih maka dia bisa marah-marah, bersedih, mungkin merasa depresi, diam begitu saja tidak ada keluar suara. Ada juga yang ekspresinya seperti itu. Ada juga yang supresi. Nah, yang supresi ini dia ditekan perasaan tersebut. Yang melakukan supresi ini. Nah, dia menekan. Nah, bagaimana akibat dari keduanya sebenarnya baik kalau bisa dia mengatasi atau sudah terbiasa dengan cara-cara tersebut. Cara-cara supresi itu misalnya pergi ke ke sawah gitu misalnya. Dia melakukan supresi, menyendiri, dia menekan perasaan itu, digantikan atau ditumpuk dengan perasaan lain, perasaan yang menyenangkan. Entah itu metajen, ada kan, berjudi, ada yang pergi mancing gitu misalnya. Karena dia mau menekan perasaan ini. Itu bukan ekspresi. Nah, beberapa ekspresi ada yang bersedih, dengan menangis, dengan marah-marah, yang kebanyakannya itu.
emosi memuncak dengan marah-marah, sedikit-sedikit tersinggung. Makanya jangan heran, kata orang-orang Bali terdahulu, bengantiang rainan atau bahkan rainan do muyutan. Kan gitu. Ya, janganlah bertengkar atau membuat sesuatu yang onar pada saat hari raya, kan gitu katanya. Kenapa? Karena memang sebagian besar orang akan mengalami itu. Ekspresi atau supresi itu tadi. Nah, ekspresi atau supresi itu tadi adalah gejala alami. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Pada saat itu semua manusia pasti akan mengalami. Perbedaannya adalah apakah orang tersebut dapat mengekspresikan dengan tepat atau dapat mensupresi dengan baik. Nah, menekan perasaan itu dengan baik. Gitu. Nah, menurut saya dan menurut ilmu pengetahuan secara psikologi, kan itu yang terbaik itu apa? Ditransformasikan perasaan itu tadi. Ditransformasikan dari perasaan. Pak Ade Primajaya niki punapi gadre. Wih, dari anu niki Denpasar ya. Masih di gini Pak Ade di Pemkab Badung ya. Salam sama Pak Giri. Dia kalau nyalon gubernur itu apa wakil gubernur. Ya, itu. Nge, ya, yang minta sumbangan beceleng dari gubernur ada ya di sini. Trending hari ini soalnya adalah tentang apa tadi? Lateng gitu ya, lateng trending hari ini. Ya ampun, saya tidak berpolitik, apapun itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kita pun hidup di dunia ini kan berpolitik. Nah, seorang istri gitu misalnya atau seorang suami, asal beluung-luung ini kurunane berarti ada sesuatu yang diinginkan. Nah, itu kan salah satu politik juga. Politik dalam rumah tangga. Hidup pasti kita akan berpolitik. Ya, kantan. Weh. Gungyang niki. Yang jangan dicari. Jadi seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah mentransformasikan gejolak emosi itu tadi. Ya, terutama buat ibu-ibu yang sibuk. Ibu-ibu itu kan luar biasa sibuknya sekarang. Mungkin dari beberapa hari yang lalu besok udah harus nyekep tape. Mungkin hari ini udah nyekep tape ya. Nah, seperti itu. Bagaimana mentransformasikan adalah dengan memberikan jeda sejenak. Ya, sangat sederhana sekali sebenarnya. Di sini ada hukum, kalau saya 6 detik, kalau rata-rata orang bilang hukum 5 detik ya. Hitungan mundur dari 5 sampai 0 itu. Saya menganggap itu adalah 6 detik kesempatan kita untuk mengendalikan gejolak emosi itu tadi. Sama seperti misalnya kita marah pada seseorang. Atau ada gejolak emosi yang muncul, yang akan diekspresikan seperti itu misalnya, maka bisa nggak kita menahan hanya 6 detik? 6 detik saja. Tahan dulu, berkesadaran selama 6 detik itu. Apabila kita bisa melampaui 6 detik ini, maka kita akan mengalami gejolaknya dalam pengalaman yang berbeda. Sangat singkat itu, 6 detik sekali. Pada saat marah, kalau dalam 6 detik kita melepas kemarahan itu, maka dia akan terekspresi sampai habis. Kalau belum habis, kita belum tenang. Itulah. Ya. Nah, jadi yang terbaik adalah tunggu selama 6 detik. Kapanpun itu, sedang ngejahitan, gitu, misal ibu-ibu lagi menjahit, nyait metuesan gitu, ngisi yang tiuk. Itu misalnya, apalagi seperti itu kan nilai-nilai dahat ya namanya. Atau itulah istilahnya berbahaya gitu. Karena memegang senjata tajam. Tapi tentunya berbeda pengalaman oleh seorang wanita dengan oleh seorang pria pada saat itu. Jadi apa yang perlu dilakukan itu coba tahan 6 detik saja. 6 detik saja. Dan ingat, apapun itu kontroversial, pro dan kontra tentang COVID-19, kembali saya sampaikan, tidak ada hal baru yang perlu kita lakukan dalam protokol penanganan COVID-19 ini. Tidak ada hal yang baru. Semua itu hal yang sudah harus kita lakukan. Cuci tangan itu misalnya, biar tidak ada COVID, memang itu aturan kesehatan. Tidak ada hal baru itu. Semua itu adalah hal-hal biasa yang memang seharusnya kita lakukan. Mencuci tangan. Jangan disamakan dengan orang yang raw food ya. Nah, mungkin ada teman saya, Pak Beno mungkin, yang raw food.
Yang raw food beda, silahkan, itu mereka sudah punya kekuatan tubuh yang berbeda, makan hal yang mentah, mungkin bahkan yang kotor-kotor pun oke, kan itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan yaitu menahan sejenak, ya, menahan sejenak, karena kalau gejolak emosi kita meningkat tanpa ada ekspresi atau supresi yang tepat, kalau Anda memilih, kalau Anda terbiasa dengan supresi atau ekspresi tadi, apabila ekspresinya tidak penuh sampai habis, marahnya tidak sampai habis-habisan marahnya, maka akan terjadi gangguan kesehatan, gangguan imun tubuh. Nah, ini kenapa saya ingin menyampaikan secara live sekarang. Ya? Gak? Cilin? Sibuk panak dia. Nah, itu ini berkaitan dengan imunitas tubuh kita. Di sini ada namanya sistem mekanisme tubuh ya. Pada saat kita marah atau merasa tidak aman, ini sudah sangat alami, gejala yang sangat alami. Pada saat kita marah, maka apa yang terjadi adalah semua kekuatan tubuh kita atau konsentrasi pikiran, baik pikiran dan tubuh kita, itu akan mengarah pada kondisi yang tidak meregenerasi sel. Ya, pasti tenaga itu mengarah ke tangan dan ke kaki. Tenaga itu semua akan mengarah ke tangan dan ke kaki. Kenapa? Karena pada saat di sana otak reptil kita atau namanya reptil brain kita itu mendapat stimulus atau mendapat pulse atau mendapat sinyal bahwa ini dalam kondisi tidak aman. Nah, setiap makhluk hidup yang bertulang belakang, vertebrata, gitu ya, dia mempunyai reptilian brain atau otak reptil. Otak reptil itu ada fungsinya adalah untuk yang umum ya, ada beberapa sih fungsinya, ada 3 fungsi, ada fight and flight, ya, fight, flight and freeze, kan gitu ya. Kita pakai 2 fungsi aja lah. Kalau freeze kita kan tidak memerlukan tenaga di tangan dan kaki. Tetapi pada saat flight and fight atau yang dinamakan bertahan dengan atau menyerang, lari atau menyerang, seperti itu. Lari atau kita menyerang. Nah, pada saat kita merasakan bahaya atau dianggap tidak aman, insecure, seperti itu. Insecure itu dari segala lini itu sudah otak yang paling kuno dari kita. Maka apa yang terjadi pada saat kita merasakan insecurity tersebut? Maka yang terjadi adalah kita akan sesegera mungkin, sistem tubuh kita sesegera mungkin menghentikan sistem metabolisme, termasuk sistem pertahanan imunitas kita. Itu berhenti bekerja sama sekali. Karena semua kemampuan dan daya tahan kita itu akan pergi ke tangan dan kaki. Untuk apa? Untuk lari atau untuk menyerang, itu aja. Itu. Pola nafas juga akan berubah. Dari pola nafas orang yang tenang itu kan lembut dan dalam. Ya, itu pola nafas orang yang tenang atau yang bahagia. Ya, itulah anggap kondisi normal. Maka kondisi pada saat kita kondisi marah, pola nafas kita akan dalam dan cepat. Dalam dan cepat, itu kondisi marah. Nah, pada saat kondisi takut, itu dangkal dan cepat. Dangkal nafasnya. Nah, karena pola nafas yang berubah dan sistem mekanisme pertahanan tubuh itu juga berubah. Semua energi yang kita hasilkan itu keluar. Makanya jangan heran kalau orang takut tuh larinya cepat. Ya, cepat dia, orang maling ketara gitu misalnya, cepat sekali larinya. Kalah kayak orang-orang normal itu. Kenapa? Karena dia sistemnya itu mensupport tangan dan kakinya dengan luar biasa. Itu yang disebut tenaga dalam katanya. Gitu. Itu ya. So, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sebentar, maaf. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberikan kesempatan kepada tubuh kita. Kenapa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah memberikan ketenangan. Kenapa ketenangan itu diperlukan? Karena dengan ketenangan tersebut, maka kita memiliki kesempatan untuk tidur. Itu sebenarnya. Kesempatan untuk tidur. Nah, sedangkan tidur itu yang baik adalah tidur yang benar-benar tidak bermimpi. Atau kondisi gelombang pikirannya masuk ke
kondisi tidur. Gitu. Kondisi delta. Nah, dalam gelombang otak yang kondisi tidur tadi, baru bisa mengaktifkan sistem-sistem hormonal yang berfungsi untuk meregenerasi sel gitu. Itu ada namanya hormonnya namanya melatonin. Nah, hormon melatonin tersebut akan memberikan sinyal kepada seluruh sistem sel kita di seluruh tubuh kita untuk meregenerasi. Karena setiap hari atau bahkan setiap detik ada sel-sel tubuh kita yang rusak dari sekitar 150 triliun sel tubuh kita itu setidaknya pasti ada beberapa persen yang akan harus tergantikan. Nah, itu kesempatannya adalah pada saat malam hari. Ya, pada saat malam hari atau bahkan tidak malam hari pun bisa. Tetapi secara umum itu terjadi di malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari kita tidur. Tidur yang benar-benar tidur dalam kondisi yang gelap. Ya, karena melatonin itu terpengaruh juga oleh jumlah cahaya yang diterima oleh otak kita. Jelas oleh mata pertama ya. Tetapi meskipun mata ditutup kan masih ada cahaya yang diterima. Kalau lampunya nyala. Nah, jadi penting juga malam hari ya gelap mungkin seperti itu. Kenapa? Karena untuk memberi kesempatan kepada sistem kerja tubuh kita untuk meregenerasi sel, untuk merasakan kesegaran di berikut hari. Weh, suhu dia guru mangku. Guru mangku Hipno niki hadir. Redang niki. Doaji luar biasa ini, orang sastra yang luar biasa niki Doaji Windu Sanjaya niki. Ya. Jadi itu saya sekedar sharing sedikit tentang Rajang. Sharing sedikit tentang bagaimana sih menghadapi kondisi ini. Ya, jangan lupa itu tidur, cukupkan dengan minum. Jangan anggap enteng itu minum ya, minum air itu jangan dianggap enteng. Luar biasa sekali itu. Dengan mencukupi tubuh kita dengan suplai air, maka tubuh kita akan menjadi lebih segar. Kenapa? Satu-satunya air itu adalah sesuatu yang bisa memberikan atau menggantikan hormon-hormon. Kan ada sistem sekresi namanya kotoran-kotoran tubuh, atau bukan kotoran saja sih. Sel-sel yang tidak berguna pun itu akan dibuang melalui dua sistem sekresi utama. Ada sistem sekresi di kulit gitu kan, ada pori-pori. Tetapi yang utama sistem sekresi itu adalah melalui usus. Tetapi dipecah menjadi urin dan menjadi feses atau kotoran. Ke belakang ada ke depan kan itu. Ya. Jadi dua yang utama ini sangat penting, dan satu-satunya yang bisa memberikan kondisi kimia yang terbaik di dalam organ dalam kita adalah air itu sendiri. Termasuk air itu akan dikondisikan menjadi darah. Bukan berarti hanya zat besi saja yang isinya, tapi air itu salah satu komponen darah juga. Tuh. Ya, jadi wih, saput poleng. Oh, Stephen also ya. Stephen Holix. Jeruk gede, boy. Jeruk gede kumis jempe nih. Ya, itu salah satu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tidur luar biasa, bukan berarti Anda harus bermeditasi saja, enggak. Ada hal lain kalau saat seperti ini. Kondisinya yang penting kondisinya meditatif. Tidak harus seseorang itu Haris nyelam margi. Bukan berarti seseorang yang hanya orang yang bermeditasi yang bisa mencapai kondisi meditatif. Enggak, selama Anda menyadari diri Anda. Saya duduk di sini di atas bantal ini gitu sebenarnya. Maka kalau saya menyadari pantat saya menyentuh ini, berarti saya dalam kondisi meditatif. Nah, saya menyadari bahwa di depan saya ada HP. Saya sadari penuh keseluruhan. Bukan berarti saya harus melihat. Bukan berarti saya harus melihat pantat saya menyentuh ini karpet gitu misalnya. Bukan. Tetapi saya menyadari. Karena kita menyadari itu menggunakan 5 indera utama dan 1 5 indera penunjang dan 1 indera utama. Indera utama itu adalah yang di sini. Yang terbagi menjadi 3. Menjadi 3 sistem. Memori, ya, akal,
dan budi. Akal, budi, dan pikiran. Nah, ini 3 dalam konsep cita itu tadi. Makanya ada ya niki doaji dia ya subudi sucita. Ya, ahlinya subudi sucita katanya itu yang tertinggi. Apabila seseorang sudah menguasai subudi dan sucita, maka dia sudah sangat dekat sekali dengan kesadaran Atman gitu katanya. Jadi itu kembali apa yang selanjutnya yang bisa kita lakukan. Lakukan segala sesuatu dengan sesuai kemampuan. Jangan malu, karena yang menghancurkan itu pasti ego. Karena tujuannya ego adalah untuk memperlihatkan dirinya. Pasti itu siapapun yang terbawa oleh egonya. Karena belum ada ego itu kalau dituruti sepenuhnya. Ego itu tidak akan membawa kebaikan. Kecuali ego itu adalah untuk sesuatu yang memang sudah disettle, apa istilahnya ya, sesuatu yang sudah direncanakan. Itu istilahnya dalam sebuah bisnis, ego itu diperlukan. Ego itu diperlukan untuk membuat bisnis ini, ya tetapi kan kembali semakin eksis. Tujuan kita adalah supaya di tengah-tengah, tidak hanya memikirkan tentang mantap Agung Suarcito. Ya Jung. Jadi itu tujuan kita bukan ke atas saja, enggak, bukan hanya memikirkan materi saja, bukan hanya memikirkan spiritualitas saja. Ini yang disebut dengan yoga. Yoga itu adalah tentang keseimbangan. Bagaimana kita mempersiapkan diri, asal ada bobes menek kan lakon itu kedewan-dewan. Itu sakit itu pasti sakti nujoh gitu. Sing karuan gitu ya. Nah, jadi tetap desne raga eling ken widi, bukan berarti harus ada waktu-waktu khusus eling reng widi. Eling reng widi kalau memang Anda benar-benar bisa menyadari segala sesuatu, otomatis Anda eling reng widi. Bukan berarti hanya saat nyakupang tangan saja, tidak. Berarti apakah nyakupang tangan tidak perlu? Bukan seperti itu juga. Sulit, gampang getil gitu istilahnya. Memahami bagaimana sih sebaiknya. Bukan berarti saya tahu bagaimana yang terbaik, bukan. Itu menurut saya pribadi dulu. Itu menurut saya pribadi. Ada nak ke pura gitu misalnya. Wah, jok akan, tetapi pikirannya tidak tenang, tidak memfokuskan pikirannya kepada apa yang dia tuju. Hanya ingin menunjukkan sesuatu tentang dirinya. Ya, menurut saya bagaimana? Ada yang nanya, menurut Pak Dede gimana? Orang yang seperti itu. Oh, itu kan terserah dia. Ya. Pak Tunas Arnamo. Nggih Pak Tunas, sebentar nggih, mungkin ada hal nanti mau ditanyakan. Seperti itu, apakah orang yang tujuannya hanya untuk selfie ke pura itu baik? Nah, saya tidak membicarakan baik dan benar. Baik itu selalu baik. Setiap orang akan melakukan sesuatu yang terbaik. Itu pasti sesuatu yang terbaik dia dilakukan. Tidak mungkin hal yang buruk dilakukan. Ngemaling pun menurut dia itu adalah hal yang terbaik saat itu. Itu loh. Makanya kalau semakin kita mempelajari tentang spiritualitas, hampir tidak ada baik dan benar itu tidak ada, hanya ilusi. Baik dan buruk itu tidak ada. Ya. Nah, itu ada lagi yang merasa sangat rendah diri nak mula amonian takdir gitu. Nah, takdir, tidak ada takdir miskin itu, tidak ada takdir miskin, nasib itu namanya. Itu ya. Jadi bagaimana membedakan antara takdir dengan nasib kan gitu. Sangat mudah membedakan. Takdir itu tidak akan bisa dirubah. Tidak akan bisa dirubah oleh manusia biasa gitu loh. Ya. Takdir tidak akan bisa berubah. Manusia takdirnya akan mati. Itu contohnya, contoh perbedaan takdir dengan nasib. Manusia semua ditakdirkan akan mati. Semua yang pernah terlahir maka dia akan mati. Itu adalah takdir. Tetapi seseorang matinya tamplik motor, tamplik truk, dan seseorang matinya di rumah sakit, itu adalah nasib. Ya, bisa dibedakan itu antara takdir dengan nasib. Nah, seperti itu. Takdirnya adalah kecambah
cambah kacang hijau, takdirnya maka dia akan tumbuh menjadi kacang hijau. Tapi nasibnya apakah dia akan tetap bertumbuh atau akan dislokasi ya. Nah itu perbedaannya antara takdir dengan nasib. Makanya jangan nak mulo nak takdir tidak bisa dirubah. Takdir memang tidak bisa dirubah, nasib itu bisa dirubah. Amun beseken-seken jalan turun ngabos sepeda motor sing misi rim, orang katakanlah digit-git gitu misalnya, sudah jelas-jelas ini sepeda motor tidak isi rem dan lain sebagainya, Anda tetap naiki motor itu dengan kecepatan tinggi, yaitu bukan nasib itu, bukan takdir, itu nasib yang dibuat itu, gitu, nasib yang dibuat itu sambil ngopi. Apa ya kali Jani ngopi ada begitu, tuh ya. Nasib itu bisa ditentukan, bisa enggak menentukan nasib? Bisa. Tetapi seberapa kuat niatan kita untuk mencapai nasib yang kita tentukan itu. Gitu. Kembali lagi ke Galungan. Kemenangan Dharma melawan Adharma, kan gitu katanya. Nah ini dah, buktikan itu dulu. Bukan dengan pajagannya, bukan dengan Bantennya yang wah. Banten itu kan sudah puput sebenarnya, hanya dengan apa yang harus munggah ring suang-suang pelinggih kan gitu sebenarnya. Itu udah puput sebenarnya. Dan rata-rata itu isinya tidak sebegitu. Ya yang bikin mahal kan karena tidak bisa buat sendiri sekarang. Ya, beli kebanyakan kan itu yang bikin mahal. Kenapa? Kalau beli berarti dia akan bekerja. Itu aja dah. Anda melakukan bakti Anda. Itu salah satu contoh bakti. Bakti Anda dengan berkarma yoga gitu misalnya. Ya, Anda bisa melakukan bakti yoga juga. Dengan apa? Dengan uang itu Anda belikan bebantenan yang harus munggah di masing-masing pelinggih kan gitu. Kalau Anda bekerja. Berarti kan sama saja. Seandainya Anda tidak bisa mengerjakan bantenan itu, Anda bisa membelinya dari orang. Jadi orang itu ini kombinasi antara karma dengan bakti. Karma yoga dengan bakti yoga. Itu. Makanya lakukan aja swadharma masing-masing dengan baik. Namun makin kan kewah ya. Sulit ya. Kenapa? Karena lowongan pekerjaan ada. Ada yang mungkin yang di pariwisata gitu kan mentok sekali. Tapi kembali seperti video yang pertama saya sampaikan di bulan Maret lalu, di awal COVID itu muncul, saya sudah sampaikan, jadilah lebih kreatif. Setidaknya Anda bisalah untuk bertahan gitu. Mungkin tidak dengan hal-hal, mungkin seperti kesulitan, rainan, harus nyilih itu biasa itu. Nyilih pun itu adalah rezeki yang sudah dibukakan Tuhan. Tak usah rendah diri. Man nyilih. Kan gitu. Tetap semangat aja. Ngetang makenyam. Bukan berarti neng makenyam itu selalu ngelapis. Enggak. Neng lapis kok neng karuan ngetang makenyam. Itu adalah pilihan. Pilihan kita kalau makenyam. Nah, jadi kembali saya sempat sampaikan di beberapa grup ini. Tentang saya buka itu pelatihannya lagi ya. Pelatihan nafas itu, tapi versinya saya persempit supaya lebih terjangkau. Karena kalau yang versi lengkap Anggit Prana itu macam-macam. Untuk yang suka aja ini, kalau enggak suka enggak usah ngapain. Tuh. Jadi untuk kali ini tentang Galungan dan Kuningan kembali saya ucapkan rahajeng nyangre Galungan dan Kuningan di tahun 2020 yang tahun yang spesial ini. Mungkin tidak semua ini kan bersyukur. Coba lagi 20 tahun, lagi 50 tahun gitu misalnya. Kak, udah dipekak-pekak gitu misalnya. Kan tugas corona tuh Kak, kan gitu ditanya. Itu akan jadi sebuah kebanggaan bagi Anda. Anda menjadi pelaku sejarah sebenarnya. Gitu. Kan caranya makanya menajero. Makanya itu hanya ada satu cara. Satu cara, tidak ada yang lainnya itu. Mau enggak Anda mengangkat ujung bibir Anda? Kedua ujung bibir Anda angkat. Di sini ada namanya wajah manusia adalah daerah yang
paling banyak terdiri dari saraf-saraf. Mungkin ahli saraf ada di sini ya, dokter ahli saraf. Banyak dokter juga teman-teman di Facebook saya ini. Jadi diangkat ini. Kalau ini sudah diangkat, otomatis di sini ada pemicu. Saya bukan orang ahli saraf, tetapi itu yang saya dapatkan pengetahuannya. Bahwa ada saraf-saraf pemicu di sini. Corona nggak hidup merana. Ya bukan coronanya yang buat merana. Yang ada jelema nang merana. Bo jangan sing tawang masalah pemerintah nih sing tawang. Ya, lain urusannya. Jadi kembali ke Pak D Budarsana niki biksu tong dia. Diangkat ini, diangkat saja akan terpicu itu nanti saraf-saraf pemicu, ada namanya hormonnya endorfin namanya. Nah, hormon ini yang akan memberikan perasaan bahagia. Coba aja dah. Ya, minim 1 menit sebenarnya. Kalau belum diangkat selama 1 menit. Kalau tanpa pemicu rasa ya, hanya physical trigger namanya. Apa namanya? Dipicu hanya dengan fisik saja, itu 1 menit minimal diangkat ini. Walaupun tanpa alasan, endorfin akan turun. Endorfin itu akan turun dia. 1 menit seperti ini. Giginya dilihatin dikit. Kalau dilakukan seperti ini selama 1 menit, tanpa alasan perasaan pun endorfin itu akan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di otak kita itu. Gitu. Endorfin ini juga akan memberikan sinyal-sinyal, ini kayak beruntun dia, memberikan sinyal-sinyal kepada bagian-bagian tubuh kita yang lain, terutama untuk karena rasa senang memberikan kita atau menghilangkan rasa insecure. Agus, gatre baik-baik, Gus. Bawa, Nah, itu rasa senang akan menghilangkan perasaan insecure atau perasaan tidak aman. Nah, dengan hilangnya perasaan tidak aman, maka fungsi-fungsi tubuh kita yang tadinya, fungsi sistem pertahanan tubuh kita yang tadinya ke tangan dan ke kaki, itu berubah ke dalam bagian tengah tubuh kita. Ya, kita punya 3 bagian, bur buaswah kan gitu katanya, ada ya, bur buaswah. Bagian bawah itu sebenarnya dari kaki termasuk tangan, itu termasuk bagian bawah itu sebenarnya. Sistem bagian bawah atau sistem pertahanan fisik namanya itu. Kemudian bagian tengahnya di sini. Bagian tengah ini adalah termasuk imun dan lain sebagainya, itu di bagian tengah dah. Semua di bagian tengah dah. Kebanyakan hormon-hormon pertahanan, metabolisme dan lain sebagainya itu di bagian tengah tubuh kita. Nah, bagian atas ini lain fungsinya. Itu kalau pemerintahnya, kalau dalam sebuah negara ini pemerintahnya ini gitu. Udah legislatif, eksekutif tuh contohnya, yudikatif dini betul Masnya. Anggota DPR dini makanya murdaning jagat kan gitu katanya. Ya, ini murdanya kita di sini. Jadi gitu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada sistem pertahanan tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel dan juga makanya jangan heran kalau Anda merasa tidak aman, itu gangguan sakit perut, mencret, nah, itu simptomatisnya yang muncul. Simptom atau gejala-gejala psikis, psikosomatis yang muncul. Ya, gejala pikiran yang mengakibatkan gangguan fisik atau sakit-sakit fisik gitu lah. Itu disebut dengan psikosomatis. Makanya ada orang yang marah-marah aja kerjanya, itu biasanya ya mudah-mudahan tidak. Itu akan terjadi gangguan di seputaran, ada 3 itu, ginjal, liver, dan apa namanya ya, limpa. 3 itu dia sangat terkait, limpa, ginjal, dan liver. Nah, limpa yang pertama biasanya ada sedikit. Nah, makanya kurangi marah-marah gitu. Lebihin makenyem. Itu ya. Intinya itu dah, apalagi sekarang dalam kondisi tekanan hari raya ini. Saya sangat khawatir. Bukan mengkhawatirkan apa, mengkhawatirkan apalagi saya lihat ada katanya, ini saya tidak tahu benar belih nih. Saya tidak melihat secara langsung, saya hanya melihat data di sosial media. Rumah sakit itu kan penuh katanya. Instalasi gawat darurat dan lain sebagainya itu kan penuh katanya.
Nah, jadi nggak usah sakit dah dulu. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Apalagi sekarang kan pergantian musim dengan angin yang agak ini, banyak yang mengalami flu dan lain sebagainya. Jadi yang sebaiknya dilakukan yaitu perbanyak senyum aja. Biar keadaan agak mereng, higis, enggak apa. Yang penting kita sehat, kita yang merasakan rasa nyaman, rasa sehat itu tadi. Ya, jadi itu kembali lagi, nggak usahlah terlalu kita mengkhawatirkan. Tekan ego sedikit dalam kondisi seperti ini. Yang biasanya malu pesu sing mau pupur kangwang apa-apa sing mau pupur pesu. Pang bedean lah pupur yang cewek, yang laki juga gitu. Ya, ada egonya berbeda itu. Egonya adalah lebih banyak ke kepala kalau orang laki itu. Kalau orang perempuan ke fisik dia. Egonya ke fisik dia. Tuh. Sambil ngopi. Mumpung belum hari raya nih. Nanti yang guncal balung. Ya, jadi itu aja kesempatan. Jam berapa ini ya? Nggak jelas, saya lihat sebentar. Belum. Kurang seperempat jam 10. Buat yang tertarik mengikuti workshop saya boleh. Ada dua, saya bagi ke dalam dua. Workshop yang utama itu mungkin belum menjangkau atau mungkin Anda tidak percaya apa yang akan disampaikan, itu boleh, nanti biasa itu. Yang kedua saya sampaikan baru per hari ini sampai akhir Kuningan, karena peningkatan jumlah terinfeksi. 5 menit lumayan tuh. 5 menit bagus. Engken Pak Yansu, engken kabar trunyan nih, adanya mau beli ago nih. Engken kabar trunyan. Kalau melalui yang nih pok kamu. Ya. Pertahankan kondisi kembali lagi ke workshop saya tadi itu. Ada 2 jenis workshop yang saya sampaikan. Yang satu itu versi lengkap. Yang kedua adalah hanya versi nafasnya saya kasih. Itu lebih terjangkau. Nanti kalau punya rezeki lagi, mohon maaf, kenapa Mas An kene bantu-bantu? Nah, ya jelas saya bantu, tetapi untuk melihat keseriusan seseorang itu, dan harus daksine itu harus ada. Gitu. Ya. Nah, jadi itu dah. Kembali yang berminat boleh nanti hubungi ke saya, yang tidak ya tetap kita bisa komunikasi. Saya akan sharing sesuatu karena apapun yang saya tahu baguslah dibagikan. Tidak banyak sih saya menyampaikan kali ini, lain kali lagi. Terakhir saya live bulan April kalau tidak salah ya, tentang penjelasan ilmiah tentang apa itu mitokondria kalau tidak salah saya bahas. Ya. Nanti sekarang kan banyak waktu luang ada banyak, sering di rumah lah. Itu. Main melalui nu manggang jair. Siap. Jair sing engken men tabia bepanen engken. Tabia kan bepanen tuh. Gasnya tepuk mula tabia kudang hektar tuh. Itu kan lanjut beseng keuangan apa tuh. Tuh. Yang berikutnya apa lagi ya? Ada yang kira-kira tentang minum tadi itu ya. Jangan lupa itu dehidrasi itu luar biasa kalau saya ngopi tapi tetap air putih itu tetap. Air putih, air bukan putih sih, air bening. Minum harus tetap untuk menjaga kesehatan. Itu kan saya pernah jelaskan ya tentang 7 aspek penting dalam hidup manusia. Nah, saya singgung sedikit apa 7 aspek penting itu. Pertama adalah prana atau nafas. Itu nomor 1 itu, kalau tidak ada nafas hanya beberapa menit udah koit, udah out, amor. Itu aspek pertama. Aspek kedua adalah air. Sangat penting ini. Manusia tidak dapat air itu hanya bertahan beberapa jam setelah dehidrasi ya. Mencapai dehidrasi itu kan tidak sampai sehari. Kalau manusia tidak kena air sehari itu udah tidak mungkin tuh kayaknya.
hampir mustahil untuk manusia biasa gitu. Kalau ada orang-orang yang khusus yang mungkin kayak onta ada di sini itu ya beda lagi. Itu aspek kedua, tabio mudah Pak Jero padahal bo asresip. Nah, sengken tetap bersyukur kan awak anu ngidang siang pis ada nyamane sing siang pis ben. Itu ya. Tujuh aspek penting. Yang kedua adalah air. Air itu sangat penting. Itu tidak boleh tidak itu. Bahkan manusia pendahulu kita di Bali menyebut dengan Gamo Tirta kan gitu ya, Gamo Tirta karena luar biasanya air itu. Apalagi orang dari mana namanya, Nunas Tirta itu kan jauh-jauh, ada ke Rinjani, ada ke Semeru. Untuk apa sih air itu? Nah, itu ada sesuatu tersembunyi di balik air. Nah, saya tidak jelaskan panjang lebar, tapi ada sesuatu tersembunyi dan keterhubungannya dengan bulan, bintang, matahari, ya, Suryo, Chandra, Lintang, Renjana gitu katanya. Doaji dia ahli sastra. Ada Dharma Putra bene, boy, S2 sastra. Tanggal ada di profesor kan, tesis pragata. Doaji tesisnya gimana Doaji? Aduh, ampura. Tesisnya dilanjut Doaji biar cepat pang suut yang ang Doaji. Prof pangket. Gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga. Nah, setelah air itu yang ketiga yang paling penting itu apa? Sebagian besar orang berpikir itu adalah makanan, bukan makanan, tapi tidur. Tidur harus cukup, itu yang ketiga terpenting. Tidur benar-benar tidur ya, bukan tidur bermimpi. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan pada sistem tubuh kita meregenerasi sel-sel yang rusak. Itu yang ketiga. Terus yang keempat baru makanan. Nah, makanan ini bagaimana? Macam-macam. Tidak harus Anda makan yang sayur aja, tidak harus itu. Tapi kalau orang-orang tertentu yang diperlukan ya silahkan. Mau bervegetarian atau bervegan sekalipun silahkan. Yang itu tidak masalah itu. Sesuaikan diri Anda, tubuh Anda. Tidak ada satu diet yang cocok untuk semua orang, tidak ada. Setiap orang itu unik. Ya, ada tiga jenis atau macam manusia itu dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Ya, ada yang namanya Pitta, Vata, Kapha kan gitu. Nah, kalau di Ayurveda kan gitu disebut. Ada tiga jenis. Jadi tidak semuanya. Kalau dipukul rata ya ada problemnya gitu. Sebentar. Jadi seperti itu. Intinya adalah sesuaikan diri Anda. Kalau sudah jelas kurang darah, tekanan darah rendah, vegetarian, enggak, lamor, gitu istilahnya ya. Nah, basic during pandemic. Tidak bekerja, tidak bekerja, manusia itu semua bekerja. Ya, kalau Anda tidak bertindak, tidak berkarma, kalau Anda menyebutkan bekerja itu hanya dengan orang atau membuat perusahaan sendiri, ya salah juga. Anda keluar oleh angkul-angkul rumah itu Anda sudah melakukan tindakan artinya. Makanya ingat, nah ini saya belum selesai nih. Belum selesai. Yang keempat tadi adalah makanan. Kemudian yang kelima adalah movement atau pergerakan. Pergerakan itu perlu. Pergerakan itu bukan berarti gerak olahraga seperti ini, tidak, tapi berpindah. Ya. Karena dengan perpindahan itu akan meluaskan cakrawala. Coba lihat orang-orang barat. Mereka senang traveling. Wawasannya semakin luas. Kenapa? Karena perpindahan titik GPS-nya dia itu sangat jauh gitu loh. Di setiap titik geografi di permukaan bumi ini dia semakin banyak dia traveling. Nah, itu wawasannya semakin luas gitu. Tapi bukan hanya itu, tapi jumlah jarak yang dia tempuh dalam kehidupannya. Itu berpengaruh pada wawasannya dia, cakrawala pemikirannya. Makanya katanya ada seperti kata dalam tempurung gitu katanya. Karena diam saja maka wawasannya
Bukan berarti Anda hanya harus secara fisik, harus melalui traveling, sing lapis, sengken. Bukan. Tetapi tetap Anda melakukan pergerakan dalam kehidupan Anda. Itu intinya nomor 5 ya. Pergerakan dalam kehidupan. Kemudian yang keenam itu ada namanya untuk, saya tidak bicarakan istilah ya. Nah, saya katakan aja di sini adalah untuk jiwa. Nah, jiwa itu bukan atman, kan gitu. Jiwa itu kalau orang ini bilang roh, kan gitu istilah. Jiwa itu masih terpengaruh oleh cita, terpengaruh oleh pikiran, akal budi, terpengaruh oleh ahamkara, kan itu jiwa. Nah, apa yang perlu diberikan, dipasok untuk jiwa ini? Nah, diberikan hiburan. Makanya diperlukan kita punya hobi, pasti ada, setiap orang pasti punya hobi, tetapi ada yang disadari, ada yang tidak. Ada demen hobi metajan, meceki, hobi shopping gitu yang cewek, kan gitu ya. Made Sutarman, sebentar yang jawab nih. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam ini baru tentang sang hidup itu sendiri. Apa yang disukai oleh sang hidup? Diam, tenang, silent. Nah, makanya itu udah tahap terakhir meditasi lah gitu istilahnya. Mendiamkan diri. Semakin berdiam, sang Atman itu semakin berbahagia. Itu ya. Nah, itu 7 aspek. Itu yang ketujuh tadi, Atman itu, atau sang spirit. Spirit itu sang hidup itu sendiri, sang urip, sang yang licin gitu. Kalau di Buana Kose disebutkan nggih. Lontar gong besi gitu teh. Ya. Terus ini Pak Made Sutarman bertanya, bagaimana cara bertindak yang tepat agar teori yang didapatkan bisa teraktualisasi dan melekat kuat dalam tubuh menjadi skill otomatis. Pertanyaannya bagus sekali ini. Ini sebenarnya tantangan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita melaksanakan. Ya. Pengetahuan itu penting. Jenana itu sangat penting. Jenana itu pengetahuannya. Pengetahuan kita tentang sesuatu, kalau zaman sekarang dibilang teori. Penting. Pentingkah jenana? Penting. Apa yang lebih penting? Sadana. Tindakan nyata. Action. Kan gitu. Kenapa? Karena dengan action kita bisa merubah itu menjadi sebuah subconscious skill katanya. Kalau bahasa ininya ya, bahasa main teknologinya itu subconscious skill katanya. Sebuah keahlian yang sudah mengakar. Dan bahkan itu kalau orang Bali mungkin dibilang nak mula ngelah anleh gitu katanya. Kalau dalam berbisnis dan lain sebagainya dibilang ngelah anleh. Enggak, padahal itu sesuatu yang selalu diulang-ulang. Repetition gitu istilahnya. Ya, repetisi atau pengulangan. Patuh nak sekadi nak negak sepeda motor niki Pak Made Sutarman. Pak Made Sutarman pada saat pertama kali negak sepeda motor maka akan melakukan secara sadar, bukan secara bawah sadar. Jadi harus mengingat, rem depan di kanan, rem belakang di kiri. Kan gitu. Misalnya ngegas, berarti Anda mengingat lebih dari beberapa hal dalam satu masa, satu waktu. Satu momen. Momen itu masa ya, waktu itu berbeda dengan masa. Satu momen, satu momentum, pikiran Anda mengingat beberapa hal pada saat yang bersamaan itu tidak sanggup pikiran sadar kita. Kemampuannya terbatas. Sedangkan apa yang kita lihat, satu fokus melihat jalanan, kedua ngegas, ketiga rem, keempat menjaga keseimbangan. Maka hal itu sudah mustahil dilakukan oleh kita selaku manusia secara sadar. Makanya kemampuan seseorang dalam mengendarai sepeda motor maupun sepeda gayung itu adalah kemampuan bawah sadar. Kemampuan skill otomatis kalau menurut Pak Made Sutarman. Ya, jadi gimana caranya? Dilakukan berulang-ulang nih kan. Yang diperlukan adalah konsistensi. Bisa enggak kita konsisten melakukan itu? Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, kata-kata yang atau japa mantra yang diulang-ulang itu kan menjadi kemampuan bawah sadar kan itu. Nah, ini yang disebut skill otomatis oleh Pak Made Sutarman. Kan begitu? Terus begini Pak Made. Termasuk pada saat Anda mendapatkan teori-teori tentang berkehidupan yang baik. Jenananya Anda sudah dapatkan. Sekarang mau enggak Anda lakukan itu secara berulang-ulang, secara sadar. Diulang-ulang secara sadar. Nak kewah. Tidak ada mengatakan orang dalam berkehidupan itu gampang. Sulit. Tetapi tidak mustahil. Patah sekadi anaknya. Kalau pernah melihat laba-laba gitu aja ya.
Laba-laba itu sulitnya luar biasa sebenarnya dia membuat jaringnya. Padahal hal yang tersulit pertama yang dilakukan oleh laba-laba adalah membuat jaring pertamanya. Dia lempar meloncat dari satu tembok ke tembok lain. Kan itu. Begitu dia sudah menghubungkan jaring pertamanya, cepatlah dia setelah itu cepat. Sama seperti orang naik sepeda motor tadi. Begitu dia bisa, maka besoknya dia tidak perlu berpikir lagi secara sadar untuk melakukan atau mengendarai kendaraan tersebut. Kenapa? Karena sudah menjadi kemampuan bawah sadar. Lalu apa yang dia lakukan? Sambil ngerokok ngidang klepus-klepus, nyeledet man, kan gitu istilahnya. Nyeledet ngidang, ada nak jegek di samping lampu merah bepus. Tuh, ada yang seperti itu bisa. Kenapa? Karena sudah kalau pemikiran bawah sadar yang dipakai atau skill bawah sadar, unconscious skill itu istilahnya, maka itu bisa dilakukan beberapa hal dalam bersamaan. Dan wanita punya kemampuan itu lebih tinggi chance-nya atau kesempatannya untuk melakukan itu wanita. Coba lihat orang perempuan tuh sambil ngenerik, ngoreng taluh, ngenyonyoin panak nih dalam samaan. Karena wanita memang tersiksa seperti itu, dia melakukan multitasking itu lebih mampu gitu istilahnya dibandingkan otak dia. Itu. Ya bersyukur kan. Coba nak muani urin tuh sambil ngempu bisa ngamuk bisa. Yang gitu ya. Nah, itu istilahnya. Itulah keistimewaannya. Jadi kita masing-masing punya keistimewaan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang baik. Nah, sama equal tetapi tidak sama. Punya fungsi masing. Nah, beling kan enggak bisa. Nah, loh ren ontel-ontel kan bisa? Nggak bisa kan gitu istilahnya. Masing-masing berbeda. Kita punya fungsi yang berbeda. Setiap orang punya fungsi berbeda. Tetapi syukuri dan manfaatkan. Nah, dan jangan lupa ngopi gitu. Tuh. Ya Pak Made, mudah-mudahan bisa bermanfaat itu jawabannya. Nah, ini ada Pak Made lagi bertanya nih, bagaimana pandangan Bapak tentang sakralitas belajar spiritual Bali yang saat ini dilihat secara magis oleh orang Bali secara luas, sehingga selalu ada kata ayuwere. Bagaimana pandangan ilmu modern dengan hal ini? Nah, ini ya. Ini saya dapat lihat itu di grup ada namanya Pak Made Mudiarcana. Nampaknya pintar orang itu, bapak itu. Tapi saya sing tayanan negak bareng cepok gitu lah. Ada Mudiarcana itu ya Pak Rumit apa katanya itu. Ya, nih jadi gini. Menurut dia ayuwere itu tidak benar. Sedangkan Weda itu harus dibaca bla 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 bla, boleh untuk memberikan gini dan lain sebagainya. Itu alasannya dia. Oke, kalau itu pemahamannya dia seperti itu. Karena dia pikir dirinya itu sudah modern. Tapi modern nungkak itu menurut saya. Itu loh. Kenapa saya sebut modern nungkak? Karena menurut pemikiran modern pun tingkatan itu tidak boleh dilanggar. Makanya disebut dengan ayuwere. Coba Anda ajarkan tentang rumus Pitagoras kepada anak TK. Bisa enggak? Kan gitu istilahnya. Tidak akan mengerti dia. Bahkan itu akan membuat dia merasa minder dibandingkan teman-teman yang lain. Sebenarnya itu yang dijaga dengan ayuwere tadi. Bukan berarti tidak boleh dibaca. Tetapi belum saatnya membaca ayuwere itu. Ya. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tetapi seorang guru yang baik tidak akan memberikan pengetahuan yang melebihi kemampuan muridnya. Makanya disebut dengan ayuwere. Engkau bangun tal. Nah. Kenapa? Karena sesuatu yang Anda ketahui sekarang, kalau Anda pelajari lebih tinggi, kalau membanding pemahamannya. Ya, saya kasih satu contoh. Kalau saya balik, ada seorang pencinta kucing gitu misalnya. Ya. Dia merasa dirinya, oh saya membagikan kasih sayang kepada semua hewan dan lain sebagainya. Begitu Anda mempelajari lebih lanjut, Anda akan melihat berbeda. Dia bukan berbagi kasih sayang, tetapi dia mengobati dirinya. Itu egoistiknya yang bekerja itu. Itu loh. Nah, kalau saya sampaikan gini, saya dikeroyok sama pencinta meong, sama pecinta anjing kan gitu. Nah, tetapi itulah yang maksudnya ayuwere, karena dia akan meremehkan apa yang dia baca nanti.
Itu loh. Sing ada keto gitu. Karena pemahamannya belum nyampe. Patuh cara liak tuh ada gitu. Coba Anda jawab sekarang. Anda tanya satu orang, ngemangku teje tanya, atau mangku puspa di rendang tanya, ada liak itu. Dengan orang-orang yang membalik calon arang takonin. Coba dah itu. Pasti berbeda jawabannya. Karena pemahaman beliau-beliau itu sudah berbeda. Itu modelnya. Nggih. Pak Made, mudah-mudahan. Jadi menurut saya, bagaimana pandangan saya tentang sakralitas. Sakralitas itu perlu dijaga. Ada orang, contohnya Pak Made, ngaku, saya sing percaya nih gitu-gitu. Ore tagih Pak Bani negak dipelinggih lupa negak itu misalnya. Kan tidak berani. Meskipun orang itu sudah gini. Kenapa tidak berani? Karena sebagian besar orang di sekitar tempat atau lingkungan Pak memberikan keyakinannya kepada tempat itu. Maka sakralitas itu akan terjadi. Itu ada pemadatan energi namanya di sana. Di lingkungan itu. Gitu Pak Made. Pandangan modern pun mengatakan bahwa ayuwo were itu diperlukan. Tergantung bagaimana Anda mendeskripsikan ayuwo were kan gitu. Ada yang mendeskripsikan ayuwo were sing dadi dan sing dadi. Bahkan ada orang yang memahami tanpa dia ikut aguron-guron pun ada. Itu ada. Nah, itu kan ada pembimbingnya secara tak kasat mata kan gitu istilahnya. Dan Pak Made ya mudah-mudahan bisa nah, enggak apa Pak Made. Pak Made bagus. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Apa judulnya Pak D bos tiangnya Bajre dikutuh. Kan Pak Bajre nih, ayo kita medangdutan lu Pak. Nih artis Bali kita nih Pak Bajre bagus nih kalau meluncurkan album berikutnya. Bukain kah? Judulnya campur aduk Pak Bajre. Pangadakan kegiatan sambil ngopi. Sambil ngopi-ngopi. Wih moyo tumben ngenah moyo Bu. Ijane yo. Di Bandem mah. Di Budekling apa di anu? Di Badung. Sing tahan tepuk nih moyo taksi nu jalan taksi. Gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan Pak Made tadi tentang ayuwo were tadi. Mungkin pemahaman saya berbeda dengan pemahaman orang-orang yang lain yang Bapak tanya. Ayuwo were ada orang sing dadi mace ya. Menurut saya ya bukan sing dadi. Nen malu mace gitu loh pemahaman ayuwo were. Kalau Anda sudah tahu tentang sudut-sudut pemahaman tentang sudut baru bicara tentang Pitagoras gitu artinya. Jangan berbicara tentang Pitagoras sebelum Anda tahu sudut gitu. Wih, Yudi bosku. Wih, juru pancing jangan niki yang keenam niki tentang hobi nomor 1. Pokoknya bagian ngalih-ngalih pelampung bercahaya nih, Bu. Yudi ya. Itu sedikit tentang Diksaukir, Pak Diksaukir. Wih, oke. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ini ada bertanya ya, saya scroll lagi. Ya, itu tadi untuk Pak Made ya, mudah-mudahan bisa tentang ayuwo. Mungkin bisa ditangkap apa yang saya maksud. Bukan berarti saya menyalahkan. Anda boleh membuat deskripsi apapun, mentafsirkan tentang sastra itu apapun boleh. Tapi tafsir Anda sebaiknya bisa memberikan atau memberdayakan diri Anda sendiri, bukan melemahkan ya. Karena kita selalu dilemahkan oleh segala hal. Kita diambil kemerdekaan kita oleh segala hal dari masih kecil dah. Kemerdekaan kita diambil pertama oleh yang mengasuh kita siapapun itu. Kemudian diambil oleh guru. Bukan berarti tidak baik. Tujuan mereka semua baik. Tetapi kadang belum benar kan gitu. Baik dan benar itu kan berbeda. Ya, oke. Saya memiliki rasa takut yang cukup berlebih dengan hal-hal yang berbau magis. Misalnya makhluk alam bawah dan saya baca dulu. Alam bawah dan apa ini? Saya ingin bersahabat dengan rasa takut yang. Nah,
terus apa yang dia harus lakukan dengan hal itu? Nah, ini bersahabat dengan rasa takut. Nah, itu dah. Sebenarnya rasa takut itu adalah perasaan gagah. Kasih kucingnya dulu, ngamah dulu. Ya, rasa takut itu adalah perasaan yang pertama kali muncul sejak kita lahir. Itu perasaan pertama yang muncul. Begitu prana yang pertama itu masuk ke dalam tubuh manusia atau janin itu, bayi itu, terputus dia tali pusar. Sebelumnya prana itu kan disuplai dari ibunya ya. Energi hidup. Ya, prana itu energi hidup itu disuplai dari ibunya. Begitu itu terputus tali pusarnya, maka si bayi yang tadinya janin, si bayi ini harus menarik prana pertama. Energi hidup itu ditarik. Yang sebelumnya dari ibu kandungnya, kemudian berubah ke ibu semesta. Menarik prana. Nah, begitu prana itu bergabung, terjadi pertemuan antara kesadaran dengan energi, dengan materi, antara purusa dengan prakerti, gitu istilahnya. Ya, ada pertemuan di sana, maka terjadilah gejolak emosi, atau emosi yang pertama tercipta itu adalah katanya. Saya katakan katanya, dan mungkin dari psikologis pun seperti itu. Emosi yang pertama adalah rasa takut. Karena tanpa rasa takut, kita tidak akan bergerak. Manusia bekerja mencari makan karena rasa takut kelaparan. Kan gitu? Kalau dia tidak takut, dia tidak akan bergerak. Berarti apakah rasa takut itu sesuatu yang buruk? Kan tidak, Pak Mandia. Tidak. Rasa takut itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi rasa takut itu adalah sesuatu yang alami. Tetapi ada saatnya kapan kita mentransformasikan rasa takut itu menjadi rasa cinta. Nah, intinya cuma ada dua rasa, gejolak emosi itu hanya ada dua, rasa takut dan rasa cinta. Itu. Ada yang bertindak karena cinta, ada yang bertindak karena takut. Karena dia mencintai hidupnya, makanya dia bertindak, dia bekerja, berkarma. Itu. Ada yang karena takut mati, dia bertindak juga bekerja. Tindakannya sama, dasar emosinya berbeda. Nah, jadi itu. Jadi apa yang perlu ditumbuhkan pada saat Bapak merasakan ketakutan pada apapun itu, entah itu pada makhluk alam bawah, makhluk alam atas, makhluk tengah-tengah, kan gitu. Ya, rubah rasa takut itu menjadi rasa cinta. Rasa cinta berarti oh ya iraga nak kene. Itu. Rubah, mentransformasikan rasa itu. Somyang itu istilahnya. Itu sebenarnya buta kala itu. Kalau menurut tradisi, pemahaman tradisi itu disebut dengan buta kala kan gitu. Sebut itu dengan buta kala. Padahal sebenarnya itu adalah kondisi alami manusia. Kondisi alami manusia. Memang itu rasa yang kita bawa. Rasa takut itu yang berubah menjadi macam-macam. Menjadi khawatir. Menjadi rasa marah. Nggak ada orang marah saja karena tanpa rasa takut. Pasti dasarnya takut. Orang yang marah itu takut dia tersaingi. Takut nanti dia tidak bisa aman dalam pekerjaannya. Maka marah. Marah itu dasarnya adalah dari takut. Itu Pak Ngeh. Itu dasar sekali dari sebuah emosi itu adalah takut dan cinta. Hanya ada dua rasa. Dan di antara keduanya itu ada tanpa rasa namanya. Nah ini yang terbaik. Tanpa rasa. Yang terbaik tanpa rasa itu ya yang disebut dengan kosong itu tadi. Tanpa rasa. Ya, itu yang disebut kosong katanya. Kalau bos apa madan kosong berisi isi kosong cara biksu tong. Ya. Gitu. Ya, mau begitu enggak tahu teknisnya. Pak mau teknisnya? Itu ada sadhana namanya atau praktek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kalau Pak marah coba ya, ini contoh atau Pak sedang bersedih atau marah. Ini saya kasih contoh. Pada saat Bapak marah, sadari diri marah, push up pengselai, push up, maka marahnya itu berubah, Pak. Kenapa? Karena pola nafas Bapak berubah. Gitu loh. Pola nafas itu sudah berubah. Yang tadi sebelumnya marah itu adalah yang seperti saya jelaskan tadi, marah, pola nafas orang marah itu adalah dalam dan cepat. Ya, sekarang menjadi Anda
berolahraga, push up gitu ya, 25 kali, pola nafas itu otomatis berubah. State of mind atau kondisi pemikiran, kondisi kesadaran, kondisi tubuh, kondisi emosi pun berubah. Itu secara kasarnya yang sangat mudah. Tetapi dengan ada namanya beberapa teknik. Kalau Pak boleh lihat nanti ya di wall saya itu ada workshop. Kalau Pak mau lebih detail lagi, sekarang saya kan sekedar sharing biasa. Kalau mau detail boleh lah. Mumpung boleh dicoba itu. Itu saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi setidaknya kita akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita itu aja. Ini sekedar contoh. Saya sampaikan jauh lebih banyak dari hal-hal seperti ini, banyak rahasia-rahasia kehidupan itu yang saya sampaikan di workshop saya. Jadi bolehlah lihat-lihat nanti. Itu kalau ada kesempatan gitulah ya. Itu Pak Made, mudah-mudahan moyo pih. Siup malu kopi Pak De loh nih, kopi nih berketarang. Mayo melalui yo ke Ubud yo. Melalui ke Ubud. Ajak panak ajak kurnane. Pangtayan teh melalui meklu sing teh indang-indang mai. Ayo. Ya, mudah-mudahan membantu Pak Made ya. Teknisnya itu ya seperti itu, ada beberapa teknik merubah pola napas. Apakah hanya dengan bernapas saja? Tidak, ada kesadaran dengan sistem kesadaran. Sistem napas pun bermacam-macam, tetapi ya dasarnya seperti itu. Ubud di Sayan yuk. Ubud Sayan. Nah, ini nomor repidan tuh kan WhatsApp kan. Tuh. Ya. Oh, Pak Made pengen sebenarnya workshop, sayang di rantau Pak, jauh. Wih, Pak Made di mana ini? Sebenarnya workshop saya itu lewat video Pak, nggak harus datang Pak. Ya, semua saya jelaskan dalam video tutorial. Saya sudah siapkan, itu nanti ada file PDF-nya yang bisa Bapak baca kalau senang membaca. Kalau Bapak lebih senang seperti ini, dan saya live-nya lebih sering di grup gitu. Ini kan jarang-jarang saya di profile pribadi. Kalau di grup itu lebih sering saya, lebih rutin saya melakukan diskusi seperti ini dengan teman-teman yang sudah bergabung. Saya diskusikan, nanti ada pertanyaan, saya jawab dengan video. Jadi bisa ditonton berulang-ulang gitu. Ya Pak ya. Kalau mau boleh lihat-lihat dulu. Oke, Pak Made. Oh, nah yo, main melalui yo. Pokoknya ajak pangtayan tepuk mekelusan, Bang. Di botak di ini Mas. Main. Kalau sibuk ya disakah ya. Ya. Yang penting kenyam, yang mau kenyam. Ya, itu sedikit tentang sharing. Ada pertanyaan dari Pak Made. Pak Made di mana Pak Made? Kalau bilang jauh, kalau enggak Lampung biasanya Sulawesi ya. Itu banyak teman saya itu. Semeton Bali ada di Lampung, Sulawesi. Mungkin ada yang di Kendari itu. Pernah saya komunikasi juga. Ya. Nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, mau saya akhiri ini karena kopi saya lagi sedikit juga. Nggih, tiang simpen nomornya Pak Made nggih. Nomor WA nanti saya kirim Pak Made. Ya, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Pokoknya enggak usah khawatir Pak Made. Manusia itu Sulawesi Selatan, Toli-Toli ya. Pak Made ya, Sulawesi Selatan. Jangan takut Pak Made. Kondisi pikiran kita itu yang memproyeksikan apapun yang Pak Made pikirkan, itulah yang akan terproyeksi. Pak takut ken celuluk kalau ngenah. Pak takut ken tuyul kalau ngenah. Ya, karena rasa emosi negatif itu lebih kuat daripada emosi positif. Ya. Emosi negatif itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari emosi positif. Jadi tentukan saja, bukan berarti positive thinking gitu aja, bukan. Ada banyak faktor sebenarnya, tidak bisa kita sebutkan. Saya tidak mau karena ada konflik. Ada yang bergerak di energi, dia fokusnya di energi segala sesuatu itu ini pikir. Ada yang di hipnosis gitu misalnya, hanya hipnosis tidak berpengaruh. Enggak. Kalau di Bali
Makanya saya bisa memposisikan di diri dengan baik. Kalau di Bali itu ada pemahaman kita siwa dan sakti, kesadaran dan energi. Keduanya ini harus seimbang. Kalau gitu enggak berfungsi itu. Enggak ada satu lebih baik dari yang lain, tidak. Keduanya sama. Itu. Nanti ada sempat ke Bali, ke tempat Bapak. Nggih. Oh, Putu Yudiantara nggih, teman juga itu ke Balian Sakti nih. Wayah jemakne niku tantra jemakne niku. Nggih, Pak Made ya, Pak Made. Di mana, Pak? Palopo. Oh iya, saya kira di Toli-Toli Palopo nggih. Nanti kalau tiada waktu juga ke sana nggih. Sakit ada kayu apa namanya itu. Pernah saya ke sana soalnya ada diajak bikin ini kelapa itu. Apa dane? Seseh Sulawesi itu, sapin. Tuh ya, sempat saya ke sana tapi agak ke pedalaman waktu itu, ke tempat. Ada proyek dulu, Taen masih nyemak proyek. Tuh nggih. Itu tentang emosi ya, tentang emosi. Nggak usah lah terlalu. Untuk Pak Made pesan saya cuma itu, apalagi di rantau ya. Ada banyak hal, mungkin ada banyak pemahaman baru Pak Made dengar. Sing ada luungan kenane subuh ada Pak. Asal adanya baru konen karan luungan. Tuh ya, tetap tak teguh dengan keyakinan apa yang sudah diajarkan oleh bapak ibu, kakek nenek itu. Bahkan di semua agama ya ada rekan-rekan saya dari Jawa juga ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Bahkan Sumatera ada di sini teman saya. Jadi setiap keyakinan itu sama. Di Bali mengatakan lakukan apa yang pernah dilakukan orang sebelummu. Bahkan dalam kitab suci agama lain pun seperti itu. Tetaplah lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelummu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh bapak ibu kita, oleh kakek nenek kita, mungkin sampai mana Anda tahu, sampai kakek nenek misalnya tahu, atau mungkin sampai di buyut tahu. Anda melakukan hal atau keyakinan yang berbeda dengan mereka, maka secara otomatis itu akan terjadi konflik internal. Itu sebenarnya maksudnya kitab suci. Nah, konflik internal ini akan membuat kadang punishment, self punishment namanya, atau menghukum diri sendiri. Tuh, bukan dosa itu. Dosa itu kalau Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani gitu sebenarnya. Ya, itu. Oh, berarti Bapak senang dengan dengan tantra, Pak nggih. Bagus kok itu. Banyak keyakinan berdasarkan tantra kata. Ya, Pak Made lanjutkan ke becik. Tapi tetap kembali lagi, jangan berhenti sampai di pengetahuan saja. Ampunang mandeg di jenana. Jangan hanya di jenana saja, tapi lanjutkan kesadaran atau praktek atau action atau implementasi dalam kehidupan. Ya, banyak orang yang punya pengetahuan, sama seperti seseorang yang bergelar tetapi tidak punya jabatan, gitu istilah. Bergelar tetapi tidak punya pekerjaan. ini Muhammad Rizky ini, ayo apa lagi keluar. Udah bahasa Indonesia ini. Aku bilang tentang keyakinan gitu loh, Rizky. Coba kalau di Al-Qur'an ada enggak? Lakukanlah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Benar nggak ada gitu? Itu loh yang aku bilang. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan konflik internal gitu. Ini pembaca Weda, Quran, dan Bible ini. Satu orang baca banyak kitab nih, bahkan kitabnya Yahudi dibaca. Ya. Oh kan benar. Pasti, kenapa? Karena itu berhubungan dengan ini. Untuk tidak terjadi konflik internal. Kalau saya, ada nggak dosa itu? Ada nggak? Menurut saya dosa itu hanya pada saat kita melakukan sesuatu yang bertentangan. Iya jelas dong. Sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani itu munculnya dari mana? Dari memori yang sudah dibawa. Dari dalam kandungan bahkan ya. Sampai pada saat kita dalam kehidupan saat ini, kehidupan dari kecil sampai sekarang. Kan gitu. Saat itu bertentangan, maka
Kan terjadi konflik internal. Nah, macam-macam dah, psikosomatis keluar, autoimun yang itu-gitu. Ya, diabetes. Tuh. Nah, ini tentang kesehatan. Jadi, apakah banyak hal-hal di dalam kitab suci itu yang bisa kita petik hikmahnya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Itu jangan ditelan mentah-mentah sesuatu yang dari kitab suci. Entah kitab suci apapun itu. Entah itu Weda, entah itu Al-Quran, entah itu Injil, entah itu Taurat, apapun itu. Entah itu Tripitaka. Nah, semenurut saya sebaiknya buat cerita kehidupan atau spiritual journey Anda sendiri. Tetapi apakah perlu kita? Ya perlu, kita perlu panduan. Makanya pilihlah salah satu kitab suci yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh bapak ibu Anda, nenek kakek Anda, kan gitu. Ikuti itu. Kalau Anda membuat hal yang baru, belum punya kemampuan khusus atau kemampuan mencerna, udah. Itu yang disebut dengan sesat. Tapi kalau Anda punya kemampuan mencerna, itu bukan sesat. Anda tidak tersesat. Tersesat itu apa? Tidak tahu jalan pulang. Mencapai tujuan pun tidak tahu. Memahami kitab suci salah. Bukan salah sih. Tafsirnya yang salah. Kitab sucinya tidak salah. Tafsirnya itu. Itu. Ya. Berhubung tidak ada pertanyaan, masih banyak sih yang online ini. Yang nonton 36. Turun lagi. Ya, sambil ngopi, sambil ngerokok. Kalau ada kesempatan sering-sering saya live kayak gini. Tanya apa ya? Tanya apa aja boleh. Mau tanya, kamu kan baca banyak juga Weda. Ayo dah, diskusi. Tapi jangan tanya Ari Krishna ya. Jangan tanya itu. Lagi anu soalnya nih, lagi panas di sini. Mau galungan nih. Ya, gitu. Gimana pendapat soal hakar? Oh kan nanya hakar kan. Menurut saya, apapun itu agamanya, apapun keyakinannya, kalau dia bawa keluar udah taek itu, pakai diri sendiri. Yaitu apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun sampradayanya, kalau dia memang benar-benar mau berhubungan dengan Tuhan, itu namanya sudah vertikal. Kalau dia bawa ke sosial, itu sudah adat istiadat, tradisi, budaya, itu baru horizontal. Tetapi kalau ya dia hubungannya dengan yang dia percayai, mau kamu percaya sama keong racun kayak, mau percaya sama keong ajaib, itu kalau memang vertikal saja antara kamu dan dia, terserah. Tidak akan terjadi konflik. Tetapi pada saat hubungan yang vertikal ini kamu robohkan menjadi hubungan horizontal dengan orang-orang sekitar untuk merekrut, untuk apapun jenisnya, maka itu akan terjadi konflik. Egosentris. Gitu. Menurut saya, realita yang terjadi, itu yang terjadi pada aliran sampradaya. Kenapa? Karena sebuah organisasi itu perlu uang. Sedangkan mereka belum punya basis yang kuat di daerah ini. Itu loh sebenarnya. Apakah itu salah? Ya. Kalau masalah benar dan salah itu dimiliki oleh kelompok. Kesepakatan. Maka yang benar, yang salah itu apabila sebuah kelompok mengatakan itu salah, kelompok yang lebih besar, maka sebagian besar akan mengatakan salah. Kan beda. Kebenaran itu kan yang baik dan buruk itu kan relatif gitu istilahnya. Kebenaran memang mutlak, tetapi antara baik dan buruk kan relatif dia. Gitu. Jadi kalau topik ya benar, topiknya lagi sensitif itu. Itu topik lagi sensitif. Tetapi kalau saya ditanya masalah itu, menurut saya pribadi, mau dia bahkan orang ateis pun banyak saya teman saya kan gitu istilahnya.
Tetapi ateis bukan berarti dia tidak meyakini ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Gitu. Ya, tetapi mereka tidak menggembar-gemborkan. Begitu dia menggembar-gemborkan, melakukan merekrut dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk membesarkan organisasi. Mungkin ada hubungannya dengan diperlukannya 1% regulasi untuk mewujudkan tujuan bersama, kan gitu. Nah, namanya politik lah tuh. Dulu sebelum ada pemerintahan, sebelum ada kerajaan kan agama yang itu yang disebut agama sekarang sebenarnya itu adalah sebuah cara untuk menyatukan visi dan misi itu sebenarnya. Agama itu di awal fungsinya. Kalau sekarang, nah begitu kerajaan, sistem kerajaan muncul, agama itu mulai ada persaingan. Jadi setiap kerajaan dicirikan dengan kerajaan apa? Kerajaan Islam, kerajaan Hindu, kerajaan macam-macam lah. Kan gitu. Bahkan terakhir kekhalifahan yang terakhir itu Turki Utsmani juga melakukan datang kemari ke Bali, kan gitu. Turki Utsmani khalifahnya yang terakhir sempat datang kemari menemui Raja Waturenggong. Itu. Kenapa? Karena di sanalah ada sedikit naik turunnya antara kekuasaan agama dan kekuasaan kerajaan. Nah, begitu kekuasaan kerajaan turun diganti republik, yang sistem serikat dan lain sebagainya. Kemudian kerajaan ini menurun lagi. Hanya ada beberapa kerajaan yang masih eksis saat ini. Mungkin kerajaan Inggris atau Great British kan gitu. Great British negaranya pun tidak semua Great British. Australia kan termasuk bagian dari Great British juga dia. Di bawah Ratu Elizabeth. Tetapi apakah negaranya pemerintahannya sama? Tidak. Itu sama dengan ini. Jadi itulah perbedaan antara sistem. Jadi kalau ditanya apa sih agama itu, ya agama itu awalnya politik itu dulu. Anda minta permen ke orang tua nangis-nangis itu politik juga namanya. Waktu masih kecil ada anak kecil-kecil tuh nangis dia minta permen biar dapat permen dia nangis. Nah itu sebuah politik. Jangan menganggap negatif politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Apapun caranya. Tidak dapat nangis-nangis, ya guling-guling biar dapat. Tidak dapat guling-guling, pecahin sesuatu. Itulah politik. Manusia kan sudah diajar berpolitik. Atau bahkan itu adalah naluri alami manusia. Adalah berpolitik untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tuh, ya, Mas Muhammad Rizky. Pendapat, jadi kembali lagi pendapat saya tentang HK, ya udah seperti itu. Kalau yang realitanya di sini mereka melakukan rekrutmen dan itu masuknya ke ranah budaya, itu loh masalahnya. Itu kurang tepat diaplikasikan di sini. Makanya tiarap kan, saya di awal udah kasih ancang-ancang. Tiarap dulu, saya bilang itu kalau nggak tiarap gawat kamu beneran kan tiarap kan. Tuh. Ya, bukan berarti itu salah, tidak. Aplikasinya kurang tepat itu. Ajarannya bagus. Tetapi kenapa kok harus nempel? Sedangkan di tempat lain dia tanpa bergabung dengan Oke, kenapa kok nyari ruwet? Gitu Mas Bro. Ayo kita diskusi ketemu lebih enak ya sambil ngopi. Kapan ke Bali? Ayo dah. Kita ngobrol ya. Tidak ada hal. Nah, ini ada berarti orang yang beriadnya supaya dapat rezeki juga politik. Iya. Tergantung. Anda beriadnya itu untuk melakukan pengorbanan suci itu untuk bersyukur atau untuk memohon. Kan? Tergantung yadnya apa. Yadnya itu adalah sebenarnya puja-puji syukur. Enten Pak ya? Mantap ngopi ngerokok. Pak Mande ya. Jadi yadnya itu adalah untuk bersyukur. Ini ya saya hubungkan dengan pengetahuan modern. Kenapa saat berdoa lebih baik kita bersyukur? Nah ini yang jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit. Kenapa sebaiknya pada saat kita berdoa itu lebih banyak mengucapkan syukur? Begini,
Hubungannya dengan pengetahuan modern itu terhubung dengan hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Ya. Kita pada saat kita bersenang, maka akan kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan lebih banyak. Kan gitu teorinya gitu ya. Jadi pada saat Bapak bersyukur, artinya Bapak sudah memiliki sesuatu yang sangat baik. Ya, sudah sehat. Sudah dapat rezeki. Akhirnya Bapak bersyukur. Nah, perasaan bersyukur ini akan terpancar ke semesta, dan semesta akan merespon dengan hal-hal yang lebih banyak bisa Bapak syukuri gitu. Tetapi pada saat Bapak meminta, memohon, maka apa yang muncul? Perasaan kurang di dalam diri Bapak. Nah, rasa kurang ini akan direspon kembali dengan kekurangan-kekurangan yang lain gitu. Makanya saya lebih cenderung menyarankan untuk lebih banyak bersyukur. Contoh, Bapak ngasih 500 rupiah koin itu kepada seorang peminta-minta di jalan. Ada rasa yang menyenangkan di sana. Padahal cuma 500 koin kan. Nah, rasa ini kenapa kok dibilang lebih banyak, kalau orang ini bahasa Indonesianya bersedekah gitu ya. Membantu. Bukan berarti nilainya, bukan rasanya itu nanti. Rasa yang setelah kita melakukan hal itu. Ya, bukan hipokrit, bukan munafik ya. Bukan munafik bahwa saya memberikan sesuatu untuk mendapatkan lebih baik. Enggak, karena begitu Anda memberikan sesuatu itu sudah direspon langsung, perasaan menyenangkan itu langsung saat itu sudah terbayar sebenarnya. Makanya enggak usah nunggu lagi. Nanti akan kembali lagi. Enggak seperti itu. Saat itu pun kita dapat rasa menyenangkan itu, sudah terbayar apa yang kita lakukan. Karma itu sudah terbayar. Nah, rasa ini yang kita pancarkan kemudian. Nah, makanya diperlukan. Kalau Bapak seneng itu baca-baca tantra itu ya Pak ya. Makanya disarankan pada saat Bapak memulai misalnya meditasi, di awalnya mungkin ya ketemu orang kasih sesuatu lah, apapun itu. Entah uang 1.000 rupiah gitu misalnya. Nah, itu diawali dengan rasa yang menyenangkan, rasa bangga kan gitu. Bangga bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Rasa bangga ini kemudian menciptakan sebuah rasa yang luar biasa, akan membuat bahasa seremnya itu auranya bersinar gitu loh Pak. Baru memulai dengan meditasi. Bahkan di Muslim pun seperti itu. Kenapa? Sebelum Lebaran itu ada istilahnya, banyak kan orang-orang peminta-minta itu kadang ada yang impor lagi, ekspor ide-ide gitu istilahnya. Orang-orang yang peminta-minta itu musim bulan suci Ramadan itu makin banyak. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bersedekah pada saat itu. Kenapa? Untuk menciptakan rasa. Gitu loh. Itu sebenarnya fungsinya. Perbanyaklah bersyukur. Itu. Berbanyak bersyukur daripada, ya persentasenya lebih banyaklah bersyukur daripada meminta. Gagah. Bukain pintunya gak biar keluar ya gak? Gitu, Mas Bro. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya lihat jamnya dulu. Oke lah, kopi saya masih dikit. Lagi batang ya. Itu tentang bersyukur, tentang kemampuan bersyukur, manfaat bersyukur. Nah, ada lagi ikhlas, pasrah. Nah, itu banyak juga disalahpahami tentang ikhlas. Ikhlas belum bertindak tapi sudah pasrah, ada yang kayak gitu. Ada yang belum bertindak dia sudah pasrah gitu loh. Napang kengken sing gitu. Ya salah, sakit tidak minum obat ya udah. Itu pasrah bukan pasrah yang benar. Istilahnya harus ada ikhtiarnya dulu. Nah, ada bertindak, ada berusaha dulu. Baru setelah itu biarkan hasilnya. Anda contoh, saya mau panen belimbing gitu ya. Saya mau memetik buah belimbing. Itu tujuan saya. Tetapi saya pasrah aja sebelum saya membibit atau menanam bibit belimbing.
ya itu salah. Tidak akan Anda mendapatkan belimbing itu milik Anda ya. Nah, kan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Meh telat, sing ada telat, santai kan. Ya, sebentar ya. Jadi bagus pertanyaannya, sebentar saya jawab. Mau memanen belimbing, maka Anda harus menanam dulu. Nah, setelah Anda tanam, baru Anda berikhtiar. Ikhtiarnya itu apa? Menanam dan menyiramnya, merawatnya. Ya, ikhtiarnya itu dengan menyiram setiap hari, dirawat dia, dipotong dahan-dahan yang sudah tidak bermanfaat. Ikhlasnya di mana? Ikhlasnya itu membiarkan dia bertumbuh seperti apa adanya. Mengikhlaskan itu artinya ikhlas dan pasrah. Karena manusia itu ranahnya hanya di menanam bibitnya saja. Menumbuhkannya itu tidak bisa, itu ranah berbeda, ranah alam itu. Entah itu Tuhan, entah itu disebut dengan alam. Intinya itu ya. Bukan ranah manusia. Ranah manusia hanya berikhtiar, menanam, menyirami. Nah itu ranah kita. Nah lebih dari itu adalah ranah dari Sang Pencipta. Ya, kalau Islam bilang Allah, kalau Kristen bilang Tuhan Yesus gitu misalnya. Kalau Buddha bilang itu alam atau Sang Buddha itu sendiri. Kemudian kalau Hindu di Indonesia ya Ida Sang Yang Widiwasa. Tapi intinya alam punya ada segitiga istilahnya, makanya jangan terlalu apa namanya? Paranoid sama segitiga isi mata itu jangan. Memang segitiga itu memang seperti itu. Ada Tuhan, ada manusia, ada alam. Itu segitiga yang memang membentuk ini semua. Dan mereka saling terhubung, saling memerlukan. Itu loh, ketiganya itu. Saling keterhubungan. Segitiga itu. Kemudian itu tentang ikhtiar. Nah, ini ada pertanyaan, benda-benda magis menurut Bapak bagaimana? Magis itu apa sebenarnya? Mistis itu apa? Itu dulu pahami dulu. Mistis adalah pada saat kita tidak memahami cara kerjanya, itu yang disebut mistis. Kalau sudah memahami atau mengetahui cara kerjanya, itu tidak mistis dan bukan magis. Anda pernah lihat sulap? Itu contoh dulu ya. Maka dalam sebuah performance atau pertunjukan sulap, yang ditunjukkan adalah awal dan akhirnya. Bagaimana itu dimulai dan bagaimana hasilnya. Kan begitu. Prosesnya Anda tidak boleh ketahui. Karena kalau Anda tahu prosesnya, itu bukan magic lagi, bukan magis lagi. Proses di antara awal dan akhir ini, kita tidak ketahui. Nah, itu yang disebut magis. Pada saat proses ini tidak diketahui, maka mistis itu muncul dalam pikiran manusia. Itu rahasianya. Ya. Kemudian ada lagi. Contoh ini ya. Misalnya, saya sudah 10 tahun tidak berjumpa dengan teman saya. 10 tahun yang lalu adalah seseorang yang sangat miskin, kerjaannya sangat terbawah gitu ya, sangat terbawah. Tetapi pada saat ini kemudian saya berjumpa dengan teman saya itu, dia kaget. Tiba-tiba menjadi seseorang yang punya jabatan dan lain sebagainya. Maka temennya akan berpikir, wow, apa yang terjadi? Magic. Nah, kalau di desa dibilang, ngubah bererong. Gitu misalnya, ngubah bererong. Nah, kan gitu. Karena prosesnya dia tidak tahu. Gitu loh. Maka pikiran mistis manusia itu akan muncul. Dari mana munculnya? Dari ketidaktahuan. Awidya kalau dalam bahasa Weda disebutkan, itulah awidya. Tidak tahu. Muncullah hal-hal mistis itu. Sebenarnya semua itu sangat logis. Tetapi logika kita belum mencapai seperti, karena tingkatan logika itu kan banyak. Ada logika anak TK, logika anak SD, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Ya. Itu tingkatan. Di atas S3 masih ada logika dewa, logika Tuhan. Nah, logika Tuhan itu tidak tercapai mungkin oleh kita, kan gitu. Kita belum tahu itu logisnya atau matematisnya, karena logika itu harus dapat dimatematika kan, dapat dirubah ke dalam angka. Itu yang disebut dengan logis.
Gambar bisa enggak dilogikakan? Bisa. Kenapa? Karena itu bisa dirubah. Itu namanya sistem binary. Ada angkanya di sana, ada 1 dan 0 kan itu. Kalau logika Tuhan mungkin sudah di apa istilahnya itu? 8. Binary kan 2. Ada yang logika 4, logika 6. Kalau DNA itu logika 6 kalau enggak salah. Logika 6 DNA itu. DNA manusia itu. Itu secara logisnya gitu ya, ada matriksnya itu istilahnya. Matriks itu ya itu kayak hologram itu istilah. Hologram dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana dengan benda-benda magis? Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana dengan benda-benda magis? Menurut saya, setiap benda mempunyai vibrasi. Ini gelas ini atau cangkir ini memiliki kepadatan tertentu. Ya, ada kepadatan tertentu di sini. Maka ini juga punya kepadatan. Maka saat dia berbentur menimbulkan suara. Menimbulkan getaran baru. Getaran baru itu tertangkap oleh telinga saya dan mungkin tertangkap oleh mic, dikirimkan melalui sinyal dan bapak-bapak itu bisa dengar di sana. Kenapa kok bisa? Karena di ruang kosong ini, yang seolah-olah kosong, sebenarnya bukan kosong. Tidak ada sedikit pun celah di semesta ini. Semua ini penuh sebenarnya. Makanya dibilang kosong itu berisi. Penuh. Dipenuhi oleh apa? Akasa di sana. Ada unsur yang menghubungkan. Ada meternya di sana. Ada prakirtinya di sana kalau menurut sastra kan gitu. Ada bagian dari Panca Mahabhuta itu di sana. Entah itu udara, entah itu bukan udara pun ada, tapi ruang itu. Nah, ruang ini terhubung oleh ada yang namanya dark matter, ada yang namanya quark. Kalau di logisnya itu lebih dalam lagi. Tuh, di pengetahuan modernnya. Nah, seperti itu. Nah, partikel yang terkecil itu bisa dipecah lagi, lebih kecil, lebih luar biasa dayanya. Kekuatannya lebih luar biasa lagi. Makanya atom yang kecil bisa meledakkan luar biasa. Yang lebih kecil apa lagi? Nukleon, nuklir. Ya. Nuklir itu lebih dahsyat lagi dari atom. Kenapa? Karena lebih kecil dia. Makanya semakin kecil, dayanya semakin besar. Nah, sekarang kembali lagi ke daya-daya magis tadi. Ada keris bertuah yang itu ya. Apakah benar? Benar bisa. Kenapa? Karena konsentrasi pikiran kita itu bisa mengubah karakteristik dari medan atau magnetic field dari sebuah materi. Kenapa? Karena kesadaran dan energi itu terhubung dengan luar biasa. Manusia ini punya sabda bayu idep. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Ya, karena kita punya tri pramana. Tri pramana itu idepnya ini yang bisa, kesadaran kita ini bisa diarahkan gitu istilahnya. Kalau hewan kan tidak, dia hanya berdasarkan insting. Itu. Tumbuhan juga dia hanya punya bayu. Eko pramana dia. Satu saja kemampuannya. Gitu. Itu Pak ya. Sedangkan benda tadi, contoh keris berkodam gitu misalnya. Apakah bisa? Ya itu kan penyebutan saja kodam. Sebenarnya itu adalah merubah fungsi pemaknaan. Satu bisa ditanamkan sugesti di sana. Kedua bisa ditanam rerajahan gegemet gitu misalnya sama. Apakah gegemet rerajahan itu bersifat negatif? Tidak. Apa bedanya itu rerajahan dengan ulap-ulap di sebuah bangunan? Pernah enggak lihat? Sun Laspas pasti pacain kan ulap-ulap gitu loh. Mungkin Padme dengan Ongkara gitu misalnya. Yang sederhana dah Padme atau segi 8 itu dengan Ongkara. Itu yang paling sederhana. Apa fungsinya? Adalah memberikan fokus kepada orang yang memiliki bangunan tersebut bahwa menyadarkan dia bahwa sudah diberkahi bangunan itu. Karena semakin sering dilihat fokus itu, maka dia akan, ya mungkin secara sadar Bapak tidak memahami, tetapi pikiran bawah sadar itu bekerja dengan simbol. Makanya dalam tantra itu berkaitan langsung dengan namanya yantra, simbol-simbol mandala gitu. Simbol mandala itu tadi. Tantra, mantra, yantra, kan gitu. Makanya ada rerajahan dan lain sebagainya.
Apakah itu berfungsi? Berfungsi. Pasti berfungsi itu. Percaya atau tidak itu akan berfungsi karena di sana ada sistem sistem simbolis ya. Simbol otak bawah sadar manusia itu bekerja berdasarkan logo. Nah, bahkan di sini ada ahlinya logoterapi kayaknya. Ya, logoterapi. Pak Profesor siapa itu lupa saya. Sudah lama tidak berkomunikasi ini. Ahlinya logoterapi. Gitu. Logoterapi itu kalau di Jawa atau mungkin internasionalnya namanya sigil itu. Yantra itu sigil itu. Itu sigil dibilang. Ya. Itu garis tak terputus itu. Gitu. Apakah itu berfungsi? Berfungsi karena masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ada suara yang tidak suara dan simbol yang tidak bermakna, tetapi diakses oleh bawah sadar itu disebut dengan kerakah. Kalau yang tertulis disebut kerakah aksara, suara kerakah ada juga gitu. Akswara dan suara. Ya, modre biasanya itu dibilang kan tidak ada ininya. Aksara modre itu kan hampir tidak bisa diartikan. Oh, ngerang ring sah. Apa artinya ngerang ring? Tak konin sing tawang sing karena tidak ada artinya memang. Yang diperlukan vibrasinya. Vibrasinya yang diperlukan. Itu ya. Itu pengetahuan yang luar biasa dari leluhur-leluhur zaman dulu di Nusantara. Tapi ya kita jarang ada yang mau menggali soalnya. Tuh Pak Made ya. Terus ada lagi enggak? Tantrika sejati. Ya semua hal yang memang ya karena itu banyak mempengaruhi tantra itu mempengaruhi banyak sekali keyakinan di seluruh tempat. Hampir semua keyakinan dipengaruhi oleh tantra itu sendiri. Tapi mau diakui atau tidak kan if you admit or not kan gitu aja. Diakui atau tidak seperti itu. Kalau di Kristen misalnya coba baca Matius. Sebagian besar itu. Kalau di Muslim itu ayat kursi. Nah, banyak sekali itu. Ayat kursi mungkin itu banyak yang ini membahas tentang itu kan gitu. Ada lagi? Ini kayaknya udah malam ini ya. Saya cek dulu. Oke, kayaknya saya cukupkan dulu malam ini ya. Sering di grup khusus yang di ya sifatnya lebih kenal dan rahasia saya di grup ya. Live seperti ini di publik, saya sharing juga ke grup. Intinya tujuan saya adalah berbagi apa yang kira-kira bisa dibagi secara publik kan gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang benar dan bermanfaat silahkan disimpan dan dimanfaatkan. Kepada saudara-saudara Hindu dimanapun kau berada, Rajeng Nyangre Galungan lan Kuningan, semoga semua dari kita dalam keadaan sehat, sejahtera, berkelimpahan, selalu ada rezeki, dan tetap sehat, tetap semangat ya. Lain kali kita jumpa lagi. Selamat malam.